Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan rutin melanjutkan kajian Rabuan berarti ya, karena setiap hari Rabu. Pada Rabu yang lalu sudah ada satu pembahasan yang cukup menarik dari hadis bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada pagi hari ini insyaallah, pada hari inilah ya, insyaallah kita juga akan mengupas satu, bukan problem sebenarnya ya, satu apa ya bisa dikatakan ya, tradisi juga bukan ya, satu ibadah lah sebagai kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setiap Rabiul Awal, insya Allah di belahan bumi manapun itu akan merasakan al-farh, ya akan merasakan gembira. Ya, karena kurang lebih 1445 tahun yang lalu ya, kurang lebih itu lahirnya sang baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menandakan bahwasanya era baru perubahan dunia itu dimulai. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu merupakan tanda sebuah kebaikan. Ya, seluruh kebaikan itu berkumpul. Ya, makanya menghadirkan as-surur, menghadirkan al-farah dengan gembiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suatu kenikmatan lah bagi kita ya, sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala telah dilahirkannya seorang al-mursalin yang memberikan insya Allah syafaat kubra nanti di yaumil akhir. Ya, untuk itu pada bulan ini, bukan hanya bulan ini, cuman karena memang sekarang kita ada di Rabiul Awal, kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, cuman memang masya Allah ya, sebagian dari kita ini, wallahu alam, apakah bisa dibilang belum dewasa atau bagaimana? Tapi enggak juga. Ini bagian daripada khazanah keilmuan Islam. Ya, pasti setiap ranah ibadah ya itu pasti ada perbedaan. Ya, ranah ibadah apapun itu. Ya, kecuali ibadah itu memang sudah qat'i tertera dalam Al-Qur'an yang sudah tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Ya, seperti halnya salat itu sudah final. Ya, bahwasanya subuh itu 2 rakaat itu sudah final. Yang namanya maghrib 3 rakaat itu sudah final. Dan isya 4 rakaat itu final. Ya, nggak bisa kita tambah ataupun apatah lagi kita mengurangi. Adapun hal-hal yang bersifatnya ijtihadiyah, maka masalah-masalah ini kan cukup banyak berkembang. Ya, nggak sedikit juga yang tanya, antum ikut yang mana Ustadz? Yang membid'ahkan atau yang membolehkan? Ini kan kacau. Ya, ya apa namanya? Pertanyaannya sebenarnya yang kacau. Ya, pertanyaannya sebenarnya yang kacau. Antum yang membid'ahkan atau yang membolehkan Ustadz dalam perayaan Maulid ini ya. Dan paling gampang cara menjawabnya dengan tidak menjawab. Ya, dengan tidak menjawab. Ya, bahkan nggak perlu kita hadirkan opsi pilihan. Kalau antum memang apa? Nah, nggak perlu seperti itu ya. Karena ikhtilaf dalam hal ini itu persis ya sebagaimana ikhtilafnya para ulama dalam hal kunut atau enggak, bismillah atau enggak. Ya, persis seperti itu. Nggak jauh beda. Ya, jadi perbedaan-perbedaan ini yang disayangkan. Ya, ketika ikhtilafnya itu mu'tabar. Ya, bahwasanya perbedaan itu mu'tabarah. Ya, apa namanya memang diakui oleh para ulama itu memang ada perbedaan. Ya, maka perbedaan seperti ini nggak bisa dimunculkan ke muka publik. Ataupun statement seperti ini nggak bisa dilemparkan ke muka publik tanpa ada penjelasan secara rinci. Ya, oh ini bid'ah. Selesai sampai di situ itu kacau. Ya. Ya, itu cukup kacau. Ya, karena masalahnya nanti begini, ya. Akan timbul bukan hanya perpecahan ya. Yang ditakutkan nanti sesama muslim, ya, yang sebelah sini syahadat, yang sebelah sini syahadat, ya, itu justru lebih keras kepada umat Islam sendiri, kepada selain Islam. Ya. Justru rasa rahim, rasa rahman
ataupun rasa kasih sayangnya itu, ya itu jauh ya, ketimbang nanti rasa kasih sayangnya dengan orang selain orang Islam. Ini yang cukup salah ya ketika hal ini kita terapkan. Maka ketika ranahnya adalah khilafilah al-mu'tawarah, maka bukan ranahnya salah ataupun benar. Ini berkali-kali saya tekankan. Ya, agar kita itu bukan hanya dewasa, tapi ada yang lebih penting yang harus kita jaga, yaitu persatuan umat Islam. Ya, kita itu mengakui dalam sebuah hadis kan ada bahwasanya muslim dengan muslim itu, maka yang pertama adalah haram darahnya. Yang kedua adalah haram apanya? Hartanya. Ya, tapi orang-orang hanya berhenti sampai di sini. Ya, orang-orang berhenti sampai di sini tanpa melihat ada yang ketiga. Semuanya sepakat bahwasanya haram untuk mencuri harta orang lain, sepakat. Nggak ada cerita itu. Apalagi harta dari kaum muslimin sendiri. Ya, jangankan dari kaum muslimin, dari selain itu aja diharamkan dalam Islam. Ya, makanya Nabi SAW katakan sesama muslim itu haram ya hartanya. Kemudian haram juga darahnya. Ya, apalagi jangankan sesama muslim lah ya, selain itu aja itu sudah cukup dilarang. Tapi ada yang ketiga, kehormatannya ini yang lupa. Ya, akhirnya apa? Ketika terjadi perpecahan seperti ini, ya yang muncul itu bukan lagi akal sehat, yang muncul itu bukan lagi hati nurani. Ya, tapi yang muncul adalah nafsu. Nafsu ingin menang, nafsu ingin benar, dan nafsu ingin gak mau kalah lah. Intinya seperti itu. Ya, egois. Akhirnya apa? Yang paling mudah apa ketika sudah muncul nafsu setan seperti itu? Ya, permusuhan lah. Rasa benci, rasa dengki, rasa hasad. Ya, itu yang akan muncul. Ya, kemudian nanti saling hina, saling ejek, apalagi ya. Pokoknya macam-macam. Ya, ala kulli hal itu hal-hal yang negatif nanti yang akan keluar. Ya, apalagi sampai merendahkan harkat martabat seorang muslim, wah itu cukup kacau itu kalau misalnya sudah sampai seperti itu. Ya, makanya kedewasaan umat ini tuh cukup diuji. Hal seperti ini yang berbeda ini akan ada sampai dengan hari kiamat, akan terus dibahas. Pasti akan ada. Ya, karena apa? Karena dengan adanya pembahasan seperti ini, itulah yang membuat Islam itu akan tetap ada. Keilmuan dalam Islam itu akan terus tumbuh. Dan orang yang ngaji kitab itu akan terus ada. Nah, ya, cuman masalahnya sekarang enggak. Ya, fungsi dari ilmu yang kita dapat, entah itu dari pengajian, entah itu dari sekolah, dari pesantren dan lain sebagainya, itu menjadikan ilmu itu sebuah penghakiman terhadap orang lain, apalagi yang berbeda. Ya, makanya silakan dalam ranah ini, itu dari dulu ulama sudah sepakat bahwasanya memang ada perbedaan di sini, ya sudah. Ranah perbedaan itu bukan ranah benar atau salah, tapi ranah pilihan. Ente ngerjain monggo, ente enggak monggo. Ya, selama masing-masing punya alasan. Ya, apalagi masing-masing punya dalil. Ya, misalnya, saya mengerjakan maulid misalnya ya. Dalilnya apa? Dari ulama ini mengatakan boleh. Ya, dalilnya ini. Oke, mangga, jalankan. Dan saya juga cukup yakin, pasti ulama itu juga mematok selama perayaan itu tidak keluar daripada koridor syariat. Ya, misalnya sesudah perayaan nanti ada dangdutan, ada biduan. Nah, itu kan sudah jauh. Tapi kalau isinya misalnya sholawat, nanti pasti ada santunan anak yatim, ada santunan fakir miskin dan lain sebagainya. Itu kan lamanya tidak dilarang. Ataupun yang enggak. Ya, saya enggak merayakan itu. Saya mengambil pendapat ulama ini dalilnya ini silahkan. Ya, karena ketika ranah ini kita munculkan ke publik tanpa memberikan penjelasan, masing-masing nanti akan memberikan dalilnya masing-masing, pendapatnya ulama masing-masing, kemudian dalil ini ditabrak. Enggak ada titik tengahnya. Enggak ada jalan temunya. Inilah ranahnya khilafiyah ya. Bahwa khilafiyah itu enggak bisa ditabrakin. Seolah-olah ulama ini sama ulama itu ditabrakin. Pendapat ini. Jadi gimana? Ya sudah. Semuanya kok pasti mengakui bahwasanya kita cinta terhadap Nabi SAW. Hanya saja ekspresi kecintaan itu yang beda-beda kan begitu.
Ya kan? Kan untuk mengungkapkan cinta itu kan nggak mesti bilang I love you kan? Orang Korea sarangheo. Ya, atau di belahan bumi yang lainnya kasih bunga. Atau kasih hadiah. Ya, tapi intinya apa? Cinta, intinya kasih sayang. Tapi ekspresinya yang beda kan seperti itu. Ya, nggak ada tuh orang cinta kemudian cara mengekspresikannya itu dengan mukul misalnya kan nggak ada yang menyalahi itu. Ya. Nah, inilah sebagai bentuk ekspresi cinta kita lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya nabi dalam sosok dalam sosok manusia biasa ya. Karena nanti nabi itu sudah menjaminkan bahwa nabi sendiri nanti yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Nah, coba bayangkan bagaimana kecintaan Nabi pada umatnya, maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau misalnya ingin detail melihat bahwa ada sosok seorang nabi itu secara basyariahnya, ya bahkan syakl nabi secara manusianya. Ya, bagaimana postur tubuh Nabi, bagaimana mata Nabi, bagaimana Masya Allah kita bayangkan Nabi itu hadir depan kita lah. Ya, itu kan sudah digambarkan oleh para ulama. Silakanlah bagi yang nonton podcast ini silakan merujuk pada Syama'il Muhammadiyah karyanya Imam An-Nasa'i ya. Itu bagus banget kitabnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita munculkan ya. Di bukan hanya bulan ini kita semarakkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di bulan-bulan lainnya juga. Ya, apatah lagi misalnya di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, itu kan memang sudah disunnahkan untuk bersalawat, untuk memperbanyak salawat. Ya, sedangkan dalam satu bulan itu nggak kurang dari 4 kali Jumat. Ya, artinya kita itu menampakkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya satu bulan saja. Bahkan 5 waktu ketika Allah memanggil kita untuk sholat, ya itu diawali bukan hanya ala sholah dulu. Ya, bukan hanya ala sholah dulu. Ya, tapi dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Setelah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini supaya umat ini sadar. Ya, supaya umat ini sadar bahwasanya begitu luar biasanya sosok yang mulia ini, sosok yang agung ini bukan hanya di sisi umatnya, tapi juga cukup spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi itu sedikit. Ya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedikit disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, salah satunya dalam surat Al-Fatihah itu ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum. Ya. Nah, akan tetapi wasfus sifah ya, itu banyak Allah terangkan dalam Al-Qur'an bagaimana khuluqnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana kesehariannya Nabi. Itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman aja, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu aja sudah mencakup seluruh akhlak yang mulia baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah menyebut secara general bahwasanya telah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang dapat dicontoh mulai dari bangun tidurnya sampai dengan tidurnya lagi. Ya, semuanya aspek manapun yang Nabi contohkan bernilai ibadah. Nah, inilah kerennya umat ini ya. Tidak hanya mengamalkan satu amalan, tapi ada contohnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sepatutnya umat ini tidak berpecah lah dalam hal-hal yang seperti ini, dalam hal khilafiyah al-mu'tabarah ini ya. Nggak akan ketemu maupun dalil manapun yang dikeluarkan itu kembali kepada kedewasaan ilmu masing-masing, kedewasaan dalam bersikap masing-masing. Ala kulli hal kita harus tahu bahwasanya harga diri dan kehormatan saudara kita semuslim itu yang harus kita junjung tinggi. Ya, dan fungsi ilmu yang kita dapatkan entah dari manapun itu yang tadi saya sebutkan, dari majelis taklim kah, dari sekolah kah, dari manapun itu, bukan untuk menghakimi si fulan benar dan si fulan salah.
Ya, apalagi untuk hanya sekedar merendahkan ente, bodoh ente, naudzubillahi min dzalik. Ya, harus kita jaga kehormatan saudara kita semuslim. Berbeda ya. Memang sudah sunnatullahnya seperti itu ya. Sunnatullahnya seperti itu dan sebuah keniscayaan perbedaan itu. Hanya saja bagaimana menyikapi perbedaan itu yang harus kita pelajari. Agar hati kita itu lapang gitu loh. Agar hati kita lapang, kemudian dalam melihat saudara muslim kita sendiri bukan dengan pakai kacamata benci, tapi dengan kacamata kasih sayang. Ruhama ubainahum, jangan dibalik ya. Tadi yang ayat tadi kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama ubainahum, ya. Orang-orang yang bersama Nabi itu contohnya adalah para sahabat, ya, para sahabat. Itu mereka itu syadid. Mereka itu keras kepada orang-orang yang kafir. Tapi ruhama ubainahum, dan lemah lembut serta kasih sayang di antara mereka. Jangan dibalik. Ya, jangan lemah lembut kepada orang-orang yang kafir. Kemudian apa? Syadid, keras. Ya, terhadap saudara sendiri, saudara seiman sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini mudah-mudahan salawat kita tadi mampu menghantarkan syafaat ya di hari akhir nanti dan mampu menyelamatkan kita dari kerasnya lah hari kiamat nanti. Semoga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengijabah ya salawat kita, memasukkan kita lah dari golongannya yang selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.